Mas, aku sebel banget tadi denger omongan Bu Yayan. Emang dia ngomong apaan sih sayang? Hah? Ranti, lo itu ya jangan kemana-mana. Lo tinggal aja di sini. Ini kan rumah lo juga. Terus lagian, lo itu masih bininya si Agam. Yaudah kamu sabar aja, oke ya? Mending sekarang kamu cepet-cepet aja cerain nanti. Saya nggak mungkin secepat itu, nggak mungkin aku buru-buru. Salah-salah yang ada nanti tuh bakal koperasi itu bakal jadi hak milik dia lagi, nggak mungkin kan? Sekarang gini deh, aku bakal mikirin gimana caranya supaya bisa menyingkirkan Rati biar warga itu nggak curiga. Udah dong, kamu jangan cemburu kayak gitu dong. Sisi, sayang, mama kangen banget main sama Sisi. Bohong. Mama kan ninggalin Sisi sama Papa. Kata Pak polisi, Mama udah meninggal. Gak mau. Gak mau. Sisi, Sayang, Sisi, kenapa? Kan tadi habis main sama Mama Ranti. Sisi mau sama Mama Nelly. Oh, Sisi. Ya. Hati-hati ya. Sayang, kamu yang sabar ya. Oke? Aku istirahat juga, soalnya udah ngantuk nih sayang. Ya? oh iya mas, tadi kata Bude, kamu naikin bunga pinjaman di koperasi ya mas? Sayang, sebenarnya semenjak kamu dinyatakan meninggal sama Pak Polisi, aku bener-bener terpaksa untuk mengelola semua koperasi ini. Dan ya, kamu bener, emang aku membuat beberapa program baru di koperasi. Tapi kalau misalnya menurut kamu kalau program baru itu akan membuat warga jadi susah, aku janji sama kamu, aku akan mengevaluasi semuanya ya. Oke? Sisi sayang nggak sama Mama Nelly? Mama Ranti kan udah pulang sekarang. Sisi mau Mama Nelly pergi nggak? Mama Nelly sengaja. Tapi kalau misalnya Mama Ranti pengen Mama Nelly pergi, gimana? Pokoknya Mama Nelly nggak boleh pergi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Mas Agam. Gimana Mas Agam? Keadaan rumahnya? Ya, sebenarnya sih keadaan di rumah ya baik-baik aja. Ya cuma karena emang sekarang ini Ranti udah pulang, ya keadaan rumah jadi agak-agak canggung. Namanya juga ada 2 istri, ya kan? Nah, makanya jangan kelamaan. Buru-buru dah lu ceraiin tuh si Nelly. Lagian penawa itunya dulu lu nikahin si Nelly itu supaya si Sisi punya emak. Begonopan. Nah sekarang emak kandungnya udah balik. Udah sono ceraiin. Kehela atuh Yen, kamu teh jangan ngomong kayak gitu. Walaupun si Nelly teh dinikahin bukan dasar cinta gitu, tapi tetepan eta teh sakral. Masa main dicerai-ceraiin? Ya, menurut saya sih nggak apa-apa berpoligami. Ya Mas Agam ya, yang penting adil. Terus semuanya happy. Ya kan, kagak ada yang tersakitin. Dan ini kan poligaminya tanpa sepengetahuan istri pertamanya juga pasti ada yang tersakiti nanti. Bener tuh, cakep tuh Maya tuh. Ada apa ya mas? Ibu, di sini ibu kan udah ngelakuin pinjaman ya di koperasi. Dan sekarang ini saya mau nagih pinjamannya. Karena udah jatuh tempo. Sekalian saya mau ngasih informasi tentang bunganya. Karena sistemnya ini sesuai sama koperasi yang kemarin ya. Oke? Tolong kasih saya waktu, saya belum ada uang.
Ini aja uang berobat saya kepake buat bayar itu tuh cicilan bulan lalu yang bunganya tiba-tiba naik. Pokoknya saya nggak mau tahu, ibu harus bayar. Kalau nggak, semua barang-barang ibu bakal saya sita. Ya Allah mas, beneran dah. Uang segitu mas saya belum punya. Bentar, ini saya adanya 300.000, gimana? Saya anggap ini tuh cuma bunganya ya. Kalau misalnya ibu nggak melakukan pembayaran, ibu akan tanggung akibatnya. Ngerti? Iya dah, aduh. Aku harus bisa deketin Sisi lagi. Aku nggak sabar banget. Aku pengen antar jemput dia ke sekolah lagi. Mbak Ranti kan? Iya Bu. Tolongin saya dong Mbak, tolong kasih tahu Mas Agam kalau saya belum bisa bayar cicilan pinjaman. Saya nggak sanggup Mbak bayar cicilannya, soalnya kok bunganya naiknya gede banget ya Mbak. Ya Allah, dampak program barunya Mas Agam kok jadi gini ke warga? Padahal aku bikin koperasi supaya bisa mudahin semua orang. Saya minta maaf ya Bu, kalau program baru ini malah bikin Ibu susah. Tapi Ibu tenang aja, saya bakal bicarain masalah ini ke suami saya. Oh gitu ya Mbak, ya udah deh, makasih ya Mbak, saya permisi. Sayang, kamu tuh kemana aja sih? Aku tadinya mau jemput Sisi Mas, tapi di jalan aku ketemu sama warga yang minjem uangnya di koperasi kita. Dan ternyata dia susah untuk kembaliin uangnya karena bunganya terlalu besar. Aku kan udah minta tolong sama kamu, Mas, untuk tinjau lagi programnya. Emangnya belum kamu lakuin? Sementara tujuan dibuatnya koperasi itu kan untuk membantu warga. Wah, banyak omongan banget sini dia. Atau gini aja ya, Mas, biar aku balik lagi urus koperasi. Biar aku bisa balikin program sebelumnya. Kita nggak mungkin semudah itu untuk menggantikan program koperasi. Kalaupun bisa, yang ada orang-orang yang bakal berpikir bahwa koperasi kita itu nggak berkompeten. Udah sekarang gini aja, kamu tuh fokusin aja sama semuanya. Lagian, selama kamu hilang berbulan-bulan, aku tuh sama sekali nggak bisa ngedapetin modal apapun. Orang-orang itu yang ada bukan menabung, tapi dia malah meminjam semuanya. Kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu semua, aku yakin koperasi kita itu akan tutup, sayang. Aku ngelakuin ini juga demi warga. Aku harus gimana? Apa aku bisa percayain koperasi ke Mas Agam dan Nelly? Ranti mau ngambil alih koperasi ini lagi. Dan kita masih belum tahu gimana caranya ngambil alih koperasi ini lagi. Ya udah gini aja, aku bakal coba buat mengulur waktu. Aku bakal pakai Sisi supaya Ranti tuh bakal lebih fokus ke Sisi. Tapi gimana Mas? Kita tuh belum dapat keuntungan apapun di sini loh. Koperasi kita tuh sepi semenjak kenaikan pinjaman kita kemarin. Jadi kita harus kayak gimana? Udahlah, yang aku sekarang ini nggak bisa berpikir seperti itu. Aku tuh buntu, tau nggak? Yang aku pikirin sekarang ini gimana caranya supaya Ranti itu cepat-cepat pergi dari sini. Aku punya tau. Maaf ya Mbak, aku baru sekarang jengukin kamu. Nggak apa-apa, Ai. Harusnya aku yang terima kasih sama kamu karena kamu udah nengokin aku. Sisi? Sisi pulang sama Mama Nelly ya? Mbak, mungkin aja Sisi pulang bareng sama ibu-ibu sebelah yang anak-anaknya juga sekolah di tempat yang sama kayak Sisi. Aku pikir tadi Sisi pulang sama Nelly. Tahu gitu harusnya aku yang jemput Sisi. Aku juga bingung sama sikapnya Sisi. Mau aku jelasin tentang kepergian aku 6 bulan lalu, tapi tetap aja dia nggak mau denger. Ya mungkin Sisi masih butuh waktu Mbak, karena kemarin itu kan Mbak Ranti dinyatakan meninggal. Tapi seingat aku, Sisi tuh sedih banget waktu kehilangan kamu Mbak. Tapi berkat keberadaan Mbak Nelly, Sisi jadi terhibur.
Assalamualaikum. Salam, Bu Iput, Dani. Iya. Neli, emang nate benernya di sini teh ada pinjaman cenah bunga nate 0% gitu. Ibu teh eta ningali di Brokesna grup warga gitu. Iya betul Bu Iput. Program ini tuh untuk menggantikan program yang lama. Supaya biar mempermudah warga buat membuat usaha atau ada keperluan mendadak. Lamun kitu mah atunya kabeneran ieu teh. Ibu teh nuju peryogi artos nu seueur gitunya. Tah kapaksa we atuh sertifikat tanah mertua teh mau digadein. Tiasan teh? Iya, sama nih Mbak Mel. Saya juga lagi butuh dana gitu buat keperluan. Cuman BPKB mobil bisa kagak? Bisa, bisa sini. Sok atuh. Sok kasih, sok kasih. Ah, Bu Iput sama Dani tunggu di situ dulu. Biar saya proses. Siap, Mbak Mel. Bener kan tebakanku? Semua warga pasti kemakan sama program kali ini. Cheers sayang. Akhirnya kita bisa dapetin uang dari hasil surat berharganya warga. Dan sekarang uang kita semakin banyak. Dan kita bisa berpoya-poya, Mas. Oh, bener banget. Dan asal kamu tahu ya, semua ide yang kamu kasih itu brilian semua. Dan sekarang kita tinggal nikmatin. Kita tinggal belanja apapun yang kita mau, ya kan? Jatuh tempo utang keraton itu tinggal bentar lagi loh. Jadi kamu jangan lupa balikin Ranti sebagai penanggung jawab koperasi ini. Supaya kita bisa kambing hitamkan dia dan buat semua warga itu benci dan gak percaya sama dia. Pokoknya kamu itu tenang aja. Setelah semuanya berakhir, aku akan jamin kalau Ranti itu akan pergi untuk selamanya. Selamanya dan kita bisa bebas buat belanja. Kenapa? Sorry sebentar ya, ada telepon. Oh iya ya, oke. Halo? Oh gitu ya. Oke, ya udah, nggak apa-apa deh. Ya, oke, malam. Siapa yang nelpon? Tumben-tumbenan kamu kepo banget. Takut dapat telepon dari cewek lain ya? Oh enggak, aku nggak kepo. Aku cuma nanya aja, kalau misalkan dari cewek lain pun nggak masalah kok. Enggak kok, itu tukang paket. Dia cuma ngabarin kalau ternyata paket aku bakal telat nyampainya. Jadi aku cuma ngasih aja ke dia kalau ya udah nggak apa-apa. Sorry ya, aku kira penting soalnya tadi, jadi makanya aku harus angkat dulu. Iya nggak apa-apa. Jalan lagi aja ya. Ya yuk. Mas Agam? Mas? Mas Agam ngapain habis dari tempat ginian? Jangan sampai Nelly keluar dan ketemu sama mereka nih. Oh ini, tadi abis ketemu sama investor koperasi, tapi sekarang udah selesai kok. Oh. Tapi gimana keputusannya Mas? Udah dipikirin baik-baik? Iya, sebenarnya sih aku nggak mungkin bisa ngelepasin Nelly. Karena kan ini sendiri tahu kalau misalnya dia itu ada di saat aku lagi down, ya kan? Dan aku juga nggak bisa ngelepasin Ranti. Walaupun sekarang ini dia balik lagi ke aku setelah kecelakaan itu. Kalau gitu aku doain yang terbaik ya Mas. Iya, makasih ya. Kalau gitu kita permisi dulu ya Mas ya? Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Tolonglah Mbak, kalau segitu kan belum ada uangnya. Kenapa sih Mbak? Kok tiba-tiba naik bunganya? Kemarin-kemarin juga kan gak segitu. Ya kan aturannya udah berubah. Ya udah sekarang kamu tetap bayar sekarang. Daripada nanti bunganya numpuk. Astagfirullahaladzim. Nelly, lu jangan jadi ratu lebah dong. Sekate-kate aja. Kesianan tuh warga. Naikin bunga pinjaman sekate-kate lu. Nel, aturan itu nggak benar. Nggak seharusnya kamu naikin bunga dadakan kayak gini. Semua itu harus diperhitungkan, dikomunikasikan dulu. Apalagi kan cicilan udah berjalan, Nel. Tahu apa kamu Mbak? Aku ngelakuin ini semuanya demi koperasi ini. Demi Sisi, demi Mas Agam.
Bahkan tiba-tiba di saat kamu ngilang. Hah? Kok jadi kesannya lu nyalain dia? Emang maunya dia hilang? Hah? Lagian lu kalau ngurusin Sisi ame Agam kagak ikhlas, lu minta cerai sono. Lu pergi ke laut, lu tenggelam. Aku gak akan ngebiarin ini semua terjadi. Kasihan warga, Bude. Aku akan ambil alih koperasi lagi. Ayo, Bude. Katanya mau beli sayur, takut kesiangan. Tinggalin aja nih perempuan. Jelas.